Perkenalkan, nama saya Andika Teja Widayata dengan NIM 131000213. Di sini saya akan menyampaikan opini saya tentang rancangan undang-undang perampasan aset. Sejak tahun 2015, RUU Perampasan Aset belum juga dibahas di DPR. Ada beberapa bagian yang menarik dari draft RUU Perampasan Aset. Di pasal 2 disebutkan, RUU Perampasan Aset tak hanya merampas aset hasil korupsi, tapi semua aset terkait tindak pidana dengan nilai lebih besar dari 100 juta rupiah. Aset yang disita berasal dari tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih. Aset yang dapat dirampas berdasarkan RUU Perampasan Aset diantaranya aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana. Selain itu, aset dari tindak pidana yang telah dihibahkan, ada pula aset yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, serta aset korporasi yang diperoleh dari tindak pidana. Dalam catatan Indonesia Corruption Watch atau ICW, jumlah kerugian negara akibat tindak pidana korupsi mencapai 62,9 triliun rupiah. Akan tetapi, jumlah pengembalian kerugian negara yang dijatuhkan majelis hakim dalam pembayaran uang pengganti hanya sekitar 2,2% atau setara dengan 1,4 triliun rupiah. RUU Perampasan Aset penting segera dibahas. Tak hanya sebagai regulasi untuk merampas aset koruptor, tapi juga tindak pidana ekonomi lain, seperti pengusutan harta tak wajar. Ketika penegakan hukum di Indonesia profesional, kredibilitas, serta tepat sasaran. Ketika perpolitikan Indonesia mementingkan kepentingan orang banyak, rancangan undang-undang perampasan aset perlu digaungkan. Akan tetapi kita bisa melihat sekarang penegakan hukum di Indonesia serta perpolitikan di Indonesia seperti apa. Kalian tahu, rancangan undang-undang perampasan aset diserahkan kepada pemerintah dan tidak ada draftnya. Bagaimana lembaga legislatif dapat merancang jikalau pemerintah sebagai pihak yang mengajukan rancangan undang-undang tersebut belum menyertakan draftnya? Misalnya anggota Komisi 3 DPR RI Taufik Basari mengatakan bahwa hingga saat ini pemerintah belum menyampaikan naskah akademis dan draft rancangan undang-undang perampasan aset. Hal itu disampaikan Taufik Basari melalui akun Twitternya pada 2 April lalu. Taufik menyatakan draft rancangan undang-undang perampasan aset pada Februari masih dibahas dan dimatangkan di internal pemerintah, sehingga desakan agar mempercepat mestinya disampaikan kepada pemerintah. Kita tahu, pemerintah ingin pemberantasan korupsi bisa diberantas dengan cepat. Akan tetapi, rancangan undang-undang perampasan aset ini bagaikan pisau bermata dua. Mengapa demikian? Rancangan undang-undang perampasan aset ini dapat digunakan para oligarki untuk melakukan sabotase, menyandra para rekan politik, menyandra para rekan maupun lawan politik, maupun rekan atau lawan bisnis. Di sini kita dapat melihat, apalagi pada hari ini, waktu video ini di-take, saudara-saudara kita turun ke jalan untuk memperjuangkan penundaan atau pembatalan rancangan undang-undang pembinaan kepala daerah. Kita kembali lagi ke topik rancangan undang-undang perampasan aset. Rancangan undang-undang perampasan aset ini menurut saya itu bagus, sangat bagus. Kenapa? Banyak politikus-politikus yang tertangkap korupsi dengan mudahnya menghilangkan jejak bukti hartanya karena waktu peradilan yang sangat lama. Dengan rancangan undang-undang ini, waktu peradilan yang lama dapat dipotong sehingga perampasan aset dapat segera dilakukan pada waktu penetapan tersangka tersebut. Hal ini bagus untuk melawan korupsi. Akan tetapi ingat,
hukum dan politik di Indonesia masih belum bisa dibilang baik. Kenapa? Karena banyak politikus, banyak penegak hukum yang bisa disuap seenaknya, yang memiliki banyak uang, makin bebas melakukan bisnis-bisnisnya. Rancangan undang-undang ini sempat dibahas pada rapat bulanan DPR dengan Kementerian Hukum dan HAM pada waktu itu Mahfud MD, di mana kita juga bisa melihat Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang laksananya nih. Lobbynya jangan di sini, Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah, Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan, Pak. Jadi dua presiden pernah nanya sama saya, pembatasan uang kartal sama ini RUU ini yang mana ya, Pak Presiden? Kalau pembatasan uang kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet, Pak? E-walletnya cuma 20 juta lagi, nggak bisa, Pak. Nanti mereka nggak jadi lagi. Oh iya. Loh, saya terang-terangan ini gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa. Teori saya, jadi permintaan jenengan langsung saya jawab, Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani, Pak? Sama toh? Ayo, itu kira-kira. di mana kita juga bisa melihat kedua sisi, di mana dari pemerintah serta partai. Pemerintah yang diwakili Mahfud MD mendesak untuk perampasan aset tersebut, dan DPR tidak menyetujui atau tidak merespon. Pemerintah sudah mengirim naskah akademik RUU perampasan aset dan surat Presiden kepada DPR. Dalam suratnya, Presiden meminta RUU perampasan aset jadi prioritas untuk segera disahkan. Tapi kalau ditarik garis dari korelasi tahun 2023, waktu bumi-buminya rancangan undang-undang tersebut, dan sekarang, bayangkan, sekarang pemerintahan Jokowi sekarang memiliki kekuatan undang-undang perampasan aset. Apa tambah tidak banyak orang yang tersandar? Menurut saya, Indonesia belum membutuhkan rancangan undang-undang perampasan aset. Karena apa? Hukum di Indonesia masih carut-marut. Kedua, penegak hukum di Indonesia masih bisa diajak kompromi. Serta politikus di Indonesia masih banyak yang seperti itu. Pak Jokowi sekarang, Pak, itu didukung oleh 7 fraksi. Koalisi Pak Jokowi ini kuat betul ya. Kalau dia juga serius undang-undang perampasan aset, pasti jadi, Pak. Jadi perampasan aset itu saya hakul yakin akan kemudian mempermudah dan memperlancar pemberantasan korupsi di negara yang kita cintai. Bayangkan negara rugi berapa triliun dari korupsi tersebut, yang seharusnya bisa diberikan kepada rakyat-rakyat, dan seharusnya bisa dibuat untuk membuka lapangan pekerjaan. Indonesia darurat korupsi. Nah, darurat korupsi. Kita harus membenahi struktur hukum di Indonesia. Kita harus bisa juga membenahi perpolitikan di Indonesia. Jika ingin mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset, dijadikan undang-undang perampasan aset, yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah berbenah dalam segi politik, hukum, dan penegakan hukum tersebut. Dari segi politik, kita tahu di Indonesia politik sangat dinamis, tapi 5 tahun terakhir ini politik menjadi suatu gerbong yang besar dan oposisi kecil, dan situasi tersebut sangat tidak baik untuk sebuah negara karena dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam politik.
hal tersebut terbukti kan sekarang. Hukum harus ditegakkan. Ketiga, penegak hukum harus berintegritas dan tidak boleh atau tidak bisa dipilih oleh para oligark tersebut. Jika 3 poin tersebut dapat dilakukan, Indonesia dapat, dan menurut saya bagus untuk menerapkan undang-undang perampasan aset. Hal ini menjadi bola panas. Kenapa? Karena pemerintah sekarang, Presiden Joko Widodo melempar bola panas tersebut ke DPR. Sebenarnya banyak pilihan, ya, banyak pilihan bagaimana untuk melakukan sebuah upaya perampasan aset. Tetapi apapun itu, yang harus dibicarakan adalah mekanisme, teknis, serta apa jenis barang yang akan dirampas. Saya kasih contoh sederhana begini. Misalnya ketika terjadi tindak pidana berkaitan tertentu dan akan dirampas, pelakunya misalnya perusahaan, korporasi, ada pimpinannya, maka misalnya apa yang mau dirampas? Apakah gedungnya yang mau dirampas, ataukah apakah sahamnya yang mau dirampas? Kalau gedungnya yang dirampas, itu bisa berakibat yang tidak terlalu baik, misalnya untuk kesehatan perusahaannya, lalu kemudian perusahaan-perusahaan lain yang ada nyewa di situ, itu bisa mengganggu tuh, ya, termasuk bisa menjatuhkan menjatuhkan sahamnya dan lain-lain sebagainya. Tetapi kalau misalnya sahamnya yang dirampas, maka bagaimana pengelolaannya? Siapa yang akan mengelola? Kalau hanya gedung yang kita rampas kan sederhana, dimasukkan, ditaruh, ditempel bahwa ini disita, dirampas, lalu kemudian gedungnya dikasih ke lembaga yang bisa pegang mengelola gedung. Tapi kalau misalnya jenisnya aset, jenisnya adalah saham, siapa yang akan mengelolanya? Supaya dia tidak makin jatuh. Karena kalau kita rampas sahamnya, lalu kemudian terpengaruh, bursa sahamnya bisa jatuh, harga sahamnya bisa jatuh, kita malah rugi melakukan perampasan. Nah, itu menunjukkan betapa sebenarnya tidak sederhananya tuh kalau mau melakukan perampasan aset, termasuk di tingkat apanya yang mau dirampas, pengelolaannya melalui apa, dan lembaga yang akan menangani supaya dia tidak jatuh itu kayak apa. Nah, saya mau bilang begini, pilihan-pilihan itu tentu saja adalah pilihan-pilihan yang berbasis pada kepentingan. Apa sebenarnya yang dituju oleh oleh Republik ini ketika mengatur soal perampasan aset. Nah, dan misalnya bagaimana melibatkan kelegoan semua partai-partai, saya kira itu memang penting untuk dibicarakan. Karena saya mengatakan begini, apa yang dikatakan Pak Bambang Pacul misalnya dulu itu tidak sepenuhnya keliru sebenarnya. Tidak sepenuhnya keliru, ya. Tidak sepenuhnya keliru dalam artian, ya, di dalam sebuah sistem kepartaian memang ada yang namanya disiplin partai, kan. Oke, baik. Disiplin partai itu bagaimana partai mengatur ke bawah supaya anggotanya itu setuju dengan apa yang digariskan oleh partai berdasarkan pemikiran ideologi partai. Nah, yang bahaya adalah kalau partai menggariskan sesuatu yang koruptif gitu, bahwa sesuatu yang koruptif harus dipertahankan. Tapi kalau bicara soal disiplin partai, apa pandangan partai berdasarkan ideologi partai, saya kira itu adalah bagian yang memang penting untuk dibicarakan. Dan terakhir, Mas, saya kira begini, kalau kita belajar dari riset yang pernah dilakukan di Amerika oleh salah seorang penulis disertasi, dia itu memperlihatkan relasi antara lamanya sebuah undang-undang bisa bertahan dengan sejauh mana dia dibicarakan dan seberapa luas dia dibicarakan. Semakin baik pembicaraan, semakin luas pembicaraan, semakin banyak pihak yang dilibatkan, tadi yang kata Mas Baidowi adalah partisipasi bermakna, itu biasanya usia undang-undangnya itu akan makan jauh lebih baik. Usia undang-undangnya bertahan, itu akan jauh lebih kuat dibanding undang-undang yang tidak mendengarkan publik dengan baik, tidak membahas secara keseluruhan, tidak melibatkan stakeholder begitu banyak, dan tidak melibatkan partai-partai dengan semua pandangannya secara lebih luas. Nah, saya kira itu sebabnya tadi saya tekankan di awal bahwa aspek kecepatan harus diimbangi dengan aspek kualitas dan substansi. Karena jika tidak, saya khawatir kemudian undang-undang itu menjadi undang-undang yang ala kadarnya kita punya, tapi kemudian penegakannya dan penguatannya itu minim. Ya, cepat saja tidak cukup, tapi juga harus tepat, begitu ya, cepat dan tepat. Saya berharap Indonesia kembali seperti dahulu dengan demokrasi yang sehat. Kita harapkan Indonesia menjadi negara yang demokrasinya sehat, penegakan hukumnya juga sehat, politik juga sehat. Kenapa? Jikalau semua itu terpenuhi, Indonesia akan emas. Menurut saya 2045 Indonesia belum tentu emas. Terima kasih. Shalom.